Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Balik lagi. Ternyata ini ya. Bukan balik lagi, kita nggak ganti baju. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong sendiran saya mana? Nggak ada dong. Jarang-jarang duduk di kursi menteri ya. Iya, biar tahu rasanya duduk di kursi Kursi rakyat. menteri itu bisa jadi dia duduk cuma sebentar, jadi tidak ada senderan. Oh. Menteri siapa? Menteri itu Wakanda. karena kan dia mudah akan diganti atau apa nggak sih? Maka jangan dikasih senderan Karena sudah ada banyak yang menanti di belakang menunggu Iya. giliran. Maka kalau raja kan Aku taunya menteri ya tidur. menteri ini ngomong kerajaan, bukan. Saya terpancing tapi saya tidak akan Jangan, ngomong. sabar ya, tenang. Sabar Tat ya. Sabar, tenang. Tolong Ustaz Ya, Peling ya. saya sabar. Sabar, sabar. How are you? Jangan tambah parah sih, tambah parah. Oh, tapi itu bener Tat? Apa? Tadi filosofi tadi bener gak sih? Enggak lah. Oh, enggak lagi. Kan menteri di bawah. Iya. Enggak, aku pikir bener karena raja kan selalu pakai Eh, senderan mungkin karena dia pasti bertahta terus gitu loh. Betul. Oh. Kalau di Usmani berdiri menteri. Oh, diri ya. Berdiri. Betul dong. Iya, memang makanya rapatnya nggak pernah lama. Beda soal itu, aku tuh penasaran loh. Para penjaga-penjaga tuh kan sering kayak berdiri gitu Iya. ya. Coba nggak pegel ya? Dilatih, Oh, dilatih. Nah, ada latihan. Berdiri itu ada latihannya. Jangan salah loh. berdiri. Berat latihannya. loh latihannya. Makanya. Aku kayaknya mau olahraga itu aja deh. Berdiri. Gampang berdiri. Gila. Saya Bawa tuh pernah ya. senjatanya aja berkilo-kilo Iya. loh. Lagi pas ada banyak persekusi, Mhm. itu ada nggak apa nyebutin label ya. Lebar apa? Ada kokam jagain saya, Oh ya. komando Muhammadiyah, kan ya, komando keamanan Muhammadiyah itu jagain saya, dua kan di depan pas lagi ngisi. Saya ngisi selama 2 jam baik-baik aja, tiba-tiba depan oleng. Depan oleng, saya pegangin. Ganti. Oh, iya. Saking beratnya tuh ya. Iya. Enggak, dalam hati saya gini, lu bukan jagain gue. Kalau misalnya ada sesuatu sama gue, lu gak bisa apa-apa. Ternyata dia udah jaga dari subuh. Ya maka wajar. Jadi maksudnya wajar ketika memang harus diganti. Oh. Dia berdiri di situ terus. Berdiri dari subuh. luar biasa. Menjaga itu perlu latihan. Dan sebenarnya itu berdiri gitu tuh kan niatnya tadi untuk membela ustadz atau apa Untuk ibarat- siaga. Ya, maksudnya kan ada niatan-niatan ya. Betul. Di Korea budaya berdiri-berdiri gitu tuh, Hmm. di drama-drama tuh sering membuat membuktikan kalau dia tuh kayak misalkan dia diusir dari rumah, Ya. atau dia membuktikan kalau dia setia sama ceweknya. Dia tuh Ya. berdiri di situ sampai berhari-hari. Oh, Kayak di gitu, depan kan? gerbang tuh ya. Iya, depan gerbang bener-bener Oh, ya. sampai udah kena salju kenapa Nah, kena terus. salju. Kayaknya keren. Iya, kayaknya keren. Pas Betul. dibuka, aku tuh pernah mau nyoba kayak gitu kan. Kayak Enggak full house kuat. pas diusir itu ya. Ren pas diusir ya. Iya, kayak- Oh. Tapi kan gini kan. Iya, sampai Selalu jatuh. gini. Kayak, Setelah itu kayak gini, lama-lama udah pergi aja lah. cuma drama doang. Cuma drama. Iya, iya. Nah, hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, temanya masih menarik nih soal perempuan. Ya. Nah, jadi ada yang masuk ke DM kemarin nanyain, "Kak, aku tuh wanita dan aku juga pengen berkarir. Tapi aku takut setelah ngajari aku jadi bimbang sebenarnya posisi wanita dan karir itu seperti apa. Takutnya kalau dia nggak berkarir, dia kan ada passion juga Ya. untuk di karirnya. Cuman dia ngerasa kok kayaknya kalau Islam bahas wanita tuh selalu ya di rumah ngurus Ya, anak, betul. seolah-olah kayak nggak ada tempat gitu. Makanya mungkin gara-gara itu feminis itu sangat anti sama Islam karena dia kira wanita itu Nggak boleh seharusnya kerja. ya boleh kerja ada di rumah. Kayak aja. ada bias. Mm-mm. Heeh. Gitu. Jadi kayak tempat-tempat kayak contohnya jadi pemimpin harus laki-laki. Kemudian bahkan ada yang bilang wanita tuh akalnya tidak penuh lah. Ya, menjadi- dia yang bilang. Dia yang bilang ya. Makanya. Oh, bilang itu setelah nonton bisa kemarin minta. Dia yang bilang kan? Dia yang bilang. Iya. Terus ada yang kemarin Enggak, yang bilang tuh istriku Ah. setelah nonton videonya Ustadz Ustadz Marmita Marmita. sama Bibu. Apakah Oh. benar kalau wanita itu akalnya kurang penuh, Abi? Terus jawabannya, ya iyalah, lihat aja kamu. Ya, mantap kan? Waduh. Satu mar. Iya. Oke, lanjut. Iya, ada yang Iya. bilang begitu. Terus juga apa ya? Ya banyak lah. Oh, saksi juga Ya, wanita seolah-olah oke, kayak 2 kenapa? kali lipat. Ya. Terus juga itu tak benarkan. pakaian, kenapa? Iya maksudnya itu emang itu tuh syariatnya ada. Ya. Tapi bagi orang-orang yang melihat dari luar itu kayak Kayak nggak bisa nggak terima. adil gitu. Kayak Iya, pakaian terima. juga laki-laki bebas buka-bukaan. Kenapa perempuan enggak Bisa begini gitu ya. Iya bisa. Itulah itu poin-poin kayak gitu Tat. Oke. Itu gimana Tat? Nanti insya Allah Sifrun akan nambahin ya. Tapi saya cuma menambahkan permasalahan. Waduh. karena gini. Son gantiin lagi. Parah. Son di sini dia jadi masalah. Jadi masalah dia. Ya. Karena ketika saya pergi ke Amerika, pergi ke Eropa dan beberapa tempat yang nggak akrab dengan Islam ya, itu mereka menjadikan ujung tombaknya kepada Islam itu ada 2. Hmm. Satu adalah wanita, 2 adalah jihad.
Oh betul. Apa yang menjadi problem maksudnya? Menjadi Iya, problem. Yang di Jadi gampangnya itu adalah bagi mereka bahan yang paling bagus untuk dibully daripada Islam adalah cara Islam memperlakukan wanita dan cara Islam menyebarkan dengan cara jihad. Oke. Jadi mereka bilang ini adalah violence. Mereka bilang adalah tidak manusiawi. Pantas aku pernah lihat diskusi yang orang barat dengan Iya. orang-orang gitu. Betul. Mereka selalu bawa dalil-dalil untuk menyerang Islam tuh wanita dan itu benar. Betul. Oh, Dan iya. mereka bilang cara memperlakukan wanita itu adalah inhuman, Iya. bias, Hmm. dan segala macam. Nah, sehingga yang kita bisa lihat pada orang-orang ketika dia bahas tentang Islam biasanya adalah dibahasnya dari segi yang itu, dari segi wanita dan dari segi jihad atau kekerasan bagi mereka. Iya. Nah, tapi yang pengen kita kasih tahu pertama kali maka bahasan kita tuh adalah pada satu titik yang sangat penting nih. Apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ada yang menarik. Saya kemarin nonton film ya, nonton film bukan film, cuplikan. Jadi ceritanya ada seseorang buka dojo karate. Tempat perang. Tempat ini latihan. Latihan. Oh, yang pedang-pedang itu ya? Ya. Itu kendo. Oh, Ini karate. Sinta dojo itu. Lawas ya, Bung. Itu kayak racun nasi. Racun ya. Allah udah gak ada. Nah, dia buka dojo dan biasa kalau di Jepang, bukan ya, mungkin kayak di Korea lah. Taekwondo. Nah, taekwondo itu kan tidak perempuan ya, Kenshin tapi itu kan laki-laki. dojo, Sat. Dojo itu Dojo, kan semacam kayak tempat bela diri lah, Iya, kira-kira iya. gitu kan. Nah, ketika dia kemudian buka dojo itu, muridnya bilang, guru, kenapa murid yang perempuan nggak diterima? Gurunya bilang, saya dari dulu memang tradisinya begitu, kita ngajarin bagi yang laki-laki. Iya. Oh nggak boleh sekarang. Karena di film itu diselipkan semacam kayak tentang gender gitu kan ya. Nah, kemudian dia bilang, enggak, harus buka untuk perempuan. Kenapa? Perempuan sama laki-laki nggak ada bedanya dan segala macam. Sensei bilang gini, gurunya bilangin, oke saya terima, suruh dia masuk. Setelah dia masuk, oke sekarang kita sparring partner. Kamu berdua kemudian, ayo sekarang kamu berdua sparring partner berantem. Dua cewek lawan Cowok lawan cewek. Yang sama, yang kelasnya protes, sama. yang kelasnya sama. Yang protes yang cowok tadi. Kenapa saya harus lawan dia? Loh, saya nggak bisa mukul dia. Kata kamu semua sama. Oh. Senseinya pengen jelasin bahwa ternyata secara naluri ya, kita itu setiap laki-laki normal itu punya naluri perlindungan terhadap wanita. Iya. Normal ya, sama kayak kita ngeliat kucing seneng. Iya. Kecuali kalau yang nggak seneng kucing ya. Iya. Maksudnya, ih lucu banget. Ini nggak suka kucing nih. Oh, nggak suka kucing? Iya. Nggak normal. Berarti nggak suka wanita. Nggak cocok. Terus nggak mau nyari-nyari. Nggak cocok jadi Jepangan. Iya. Ini masuk jin tikus pasti. Nggak, dia penjelmaan siluman tikus. Namanya Izhar Jerry. Izhar Jerry. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita balik lagi ke sana, nalurinya melindungi tapi. Melindungi. Loh, gimana saya harus fight dengan dia? Ini tidak sepadan gitu. Karena kalau aku pukul, aku menang rasanya memalukan. Benar. Aku kalah juga tapi aku nggak mau jadi bingung ya. Lebih memalukan. Mending gak usah tanding. Makanya Nggak usah tokoh tanding. yang paling cowok kalau menurutku di anime tuh ya Sanji. Betul. Meskipun dia mata keranjang ya. Ya, karena dia nggak pernah mau mukul Tapi cowok. itu cowok banget. Sorry, nggak Cewek, pernah mau mukul cewek. Anjing yang lengket. Yang tukang masak. Chef. Anji. Iya, aku tahu. Nggak tahu Sanji. Sanji tukang masak. Kenapa emang dia keren? Karena dia punya prinsip. Oh. Prinsip dia adalah tanganku Nggak mau hanya mukul. memberikan kebahagiaan. Kalau ada orang nggak mau dibahagiakan, ditendang pakai kaki. Oh. Tapi dia hanya bisa menyakiti yang laki-laki. Laki-laki. Walaupun dia pernah ngelawan cewek, dia babak belur, dia tetap memegang prinsip dia tidak akan mau menyakiti perempuan. Oh. Iya. Dan itu prinsip Rasulullah juga. Oh. Karena di dalam Islam itu ada chance buat orang muslim suami untuk memukul perempuan. Oh betul ada. Walaupun kita akan jelasin ya Iya, mukulnya iya, gimana ya. iya. Ya misalnya contoh nggak boleh di kepala. Iya. Lalu kemudian nggak boleh menyakitkan, tidak boleh berbekas misalnya. Iya, Tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan chance itu kepada istrinya. Oh. Artinya ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa. Tapi itu kita bahas nanti. Yang kita Iya. bahas adalah laki-laki dan wanita sama nggak sih? Secara lahir kayaknya fitrah beda deh. Nah, secara fisikal beda, walaupun mungkin secara perlakuan kejiwaan dalam beberapa hal bisa jadi sama. Iya. Contoh, mereka harus sama-sama taat, sama-sama jadi orang baik, sama-sama jadi orang yang berprestasi. Tapi secara fisik tetap harus diperlakukan berbeda. Iya benar. Karena kondisinya memang berbeda. Iya. Dan secara ini nggak saat aku pernah dikasih tau gitu, aku cuma bingung nyampein Iya. cara gimana ya. Aku ngerasa kayak ada raut yang berbeda itu loh. Iya. Apa yang membanggakan bagi perempuan dan apa yang membanggakan bagi laki-laki kayaknya beda. Iya kan ya? beda. Ada emang rasanya emang beda gitu. Karena memang secara spek berbeda. Oh gitu. Contoh misalnya ada teman saya, dia nggak ngerti kenapa sih kita harus segera punya anak setelah kita nikah. Sedangkan perempuannya itu bilang kita udah lama. Bagi laki-laki kenapa lu nggak santai aja sih menikmati childless moment ini? Iya. Karena zaman sekarang Teman saya juga itu ya.
Sama mirip ya. Temen Antu juga. Jadi dan ngomong-ngomong ini sudah kayak melembaga gitu maksudnya kayak. Jadi ini sekarang dunia anak-anak muda milenial zaman sekarang ketika mereka sudah nikah, mereka maunya childless. Karena yang diinstal bukan Islam kan. Kemarin juga ada yang nanya, dia bilang gitu. Itu ya mungkin dari situ mungkin. Iya, gara-gara itu ya. Ya, walau bisa tapi yang jelas Biasalah. Amin. Biasalah. langsung lemes gue. Biasalah. Anda bagus. Tapi Kita masih kalah Pak. Pamornya. Janganlah. Ya, jadi artinya kalau ngomong lagi tentang childless ini ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mikir begitu, ketika dia mikir, ya gue nggak mau punya anak, lu jangan terburu-buru. Yang laki-laki nggak ngerti. Tapi secara spek perempuan tuh punya rahim. Kenapa dikatakan rahim? Karena itu adalah source of kasih sayang. Rohmah, kasih sayang. Nah, artinya dia punya sesuatu yang ibaratnya gini, dia punya satu source yang perlu untuk punya tempat penyaluran. Yang kita nggak punya gitu loh maksudnya. Dia perlu untuk menyayangi sesuatu. Dan kalau nggak ada dia bisa stres. Iya, dan mungkin kadang ya harus pelampiasannya mungkin punya binatang peliharaan gitu ya. Betul. Tapi kan binatang pelampiasan ya. Benar peliharaan nggak seperti bayi. Betul. Itu kan ya. Dia tahu bahwa ini adalah darah dia, ini adalah daging segala macam. Tanpa kita mention bahwa ada orang ujian-ujian tertentu dalam hal nggak punya anak. Ya, itu beda lagi. Tapi yang kita bahas adalah bahwa secara spek ini membuat perbedaan yang banyak pada dunia kehidupan. Ya kayak Sensei tadi, dia punya nggak bisa ngelawan tadi kan. Oh iya. Makanya juga kenapa tiap bulan kan juga ada datang bulan dan lain itu yang mempengaruhi semua tadi ya. Betul. Artinya kita tetap nggak bisa menolak bahwa ada spek laki-laki, ada spek perempuan. Artinya ada laki-laki yang punya konsekuensi bagi laki-laki, ada konsekuensi bagi perempuan. Lalu itu kaitannya apa dengan syariat yang berbeda? Misalkan seperti kerudung, itu kan kaitannya apa tuh? Misalkan dengan pengen punya anak dan tidak, kemudian lemah dan tidak, itu kan nggak ada kaitannya dengan cara berpakaian misalkan kayak gitu. Nah, contoh kayak gini ya. Kalau kita lihat dari cara berpakaian ya, ternyata laki-laki dan wanita setelah diteliti, bagian mana menurutmu secara fisik yang paling menarik bagi apa yang paling menarik bagi perempuan? Ya, fisik. Ditanya bagi laki-laki. Perempuan juga ditanya, menurutmu apa kualitas yang menurut kamu harus ada pada seorang laki-laki yang paling menarik bagi kamu? Ternyata jawaban laki-laki itu fisik semua. Iya, betul. Dan itu diurut. Ada buku psikologinya. Diurut apa? Pertama, apa kira-kira itu? Ya, antara dada dan pantat. Betul. Pinggul. Oh, pinggul. Itu ternyata yang paling menarik karena pinggul itu menentukan porsi atas dan porsi bawah. Oke. Jadi orang lihat pinggul, oh sudah kebayang ini seperti apa. Lalu kemudian baru dada, bokong. Ternyata wajah itu urutan kelima. Ini nyimak banget loh. Pinggul. Gitu tuh. Wajah tuh Dia bandingin sama yang dia incer. Enggak. Reza bagus nih pinggulnya. Parah. Kamar deh. Jadi pantas Reza nggak berbentuk. Pinggulnya, karena pinggul. Enggak, dia pakai pertanyaan. Itu Reza pinggulnya yang mana? Enggak, besok Reza tidur tuh ya. Anu ngajak saya body shaming itu. Parah. Sudah sangat ini. Enggak, besok Reza tidur terus kayak apa yang gerak? Siapa sih? Lu ngapain? Nyari pinggul. Reza udah keluar kan? Jadi artinya itu berbeda. Ternyata jawaban perempuan beda. Apa ya perempuan? Jawaban perempuan yang pertama adalah saya akan sangat nyaman ketika bertemu dengan laki-laki yang humoris. Jadi yang di highlight adalah aktivitas yang bersifat non fisik. Karakter. Dia lucu, dia terlihat penyayang, bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, ini kemudian karakter-karakter yang berbeda. Artinya ketertarikan laki-laki dan ketertarikan terhadap perempuan memang beda. Laki-laki visual banget. Pantas banyak cewek-cewek yang menarik tapi punya cowok yang kurang menarik dari fisik yang terus pas ditanya, "Ya aku nyaman kok sama dia," gitu. Sabar. Bukan aku. Wah, apa sih? Cuma sedikit sentuhan doang ya. Dalam sekali. Mentang-mentang aku lucu terus aku nggak punya fisik. Berarti kalau ada di mana zaman perempuan itu tertarik terhadap fisik, itu ada perubahan anomali ya. Ataupun mungkin dia membohongi fitrah ya secara pribadi. Tapi ingat, ketika dia mau mencari seorang laki-laki untuk dinikahi sama dia, itu pasti nanti akan balik lagi pada fitrah. Betul, karena kayaknya muncul kayak ganteng sih cuman bejat gitu kan. Ganteng sih cuman Ini yang kemarin Ustadz Faizar upload. Lihat Ustadz. Saya suka K-pop. Saya punya impian untuk bersetubuh dengan opa Korea.
Berarti itu anomali. Ya, anomali. Bukan fitrah dia. Ya, karena Iya. tadi kan itu kan dimasukin referensi-referensi terus. Iya. Sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, balik lagi ke pembahasan kita, karena itu konsekuensi juga berbeda. Maka bagian-bagian yang harus ditutup pada seorang perempuan beda dengan bagian-bagian yang harus ditutup pada seorang laki-laki. Oh. Nah, itu salah satu contoh bedanya. Dan aturan-aturan itu pun akhirnya berbeda. Contoh, nggak bisa dipungkiri perempuan tuh pasti illogical. Mereka nggak logis. Sedangkan laki-laki logis. Maka keputusan-keputusan penting itu tidak diserahkan pada perempuan. Lalu gimana yang perempuan-perempuan yang kita tahu kenal yang di YouTube gitu lah ya, yang mengapa ya, wah kamu nyebut aku padahal aku kan terlihat sangat logis ya. Betul. Itu gimana? Tetap dia adalah seorang perempuan. Karena begitu dia kemudian berusaha untuk terlalu logik dan dia nggak pakai perasaan, justru dia kehilangan kelebihan dia. Oh, ya. Ini sama artinya aja. ini bukan bilang nggak bisa ya. Bukan, kita bisa, bukan tapi bilang bukan itu powermu ya. bukan itu spek power. dia. Oh, paham. Itu Kan sudah sama- bilang bima faddalallahu ba'dahum ala Iya. ba'd. Oh, sama kayak cowok bisa Bisa ya ngedandanin perasaan. orang juga bisa Bisa. ibaratnya. Bisa pakai perasaan. Cuman itu bukan dia gitu. Tapi Cowok itu pakai bukan skincare ya kekuatan. bisa. Ya, kamu jangan gitu. Cuma ini anomali. Kalau pesawat itu Sabar. itu diterbangkan. Tapi kalau mobil itu dikendarai. Oh, iya. Kalau gerobak itu didorong. Iya. Maka menggerakkan mobil dengan didorong itu salah. Kelebihanmu bukan di situ. Walaupun bisa. Betul. Artinya perempuan tuh make emosional itu sudah paling bagus. Iya. Nah, artinya kalau dia logik boleh nggak? Boleh, dan banyak sekali. Aisyah tuh logiknya kurang apa? Oke. Itu Oh, ulama-ulama diajak debat loh sama Aisyah. Iya, Habis. Tapi apakah menghilangkan emosionalnya Aisyah? Enggak. Oh, tapi di sudut pandang ini tidak berlaku pada proses menemukan Tuhan kan, yang harus Tidak. menggunakan akal kan? Harus. Itu Oh. semua itu sudah standar. Itu standar umum ya. Default. Oke, ini ngomong tentang Ya, keseharian. sama kayak kalau kita bilang laki-laki itu adalah logik, bukan berarti laki-laki nggak bisa emosional. Seperti Abu Bakar nangis terus ketika baca Quran. Oh, Belum paham. Fatihah aja udah nangis. Allah. Nah, Insya Allah. ini kan perlu perasaan kan ya. Iya. Nah, tapi kita tidak bilang bahwa Abu Bakar illogical, enggak. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu Abu Bakar lebih logik daripada Umar misalnya dan iya, seterusnya. Jadi kalau default itu semua sama, tapi kita harus highlight ada beberapa konsekuensi yang berbeda. Contoh kayak tadi lagi misalnya tentang saksi misalnya. Karena memang perempuan dan laki-laki speknya berbeda, maka aktivitasnya ada di tempat yang berbeda, maka akan sangat-sangat jarang perempuan ada di crime scene. Oh, kenapa sih kabur, takut? Iya, bukan nggak hanya berani kabur. lihat. Dia contoh misalnya, kapan terjadi pencurian yang paling sering secara Malam. statistik? Malam lah. Jam berapa? Jam 3, Iya, Pak. jam 2, Iya, Yang malam lah. tengah Iya. malam dan lewat gitu kan ya. Ketika orang paling tidak siap. Ya. Lalu terus kalau ada perempuan tuh ngapain di situ? Oh. Apa namanya? Ngopi satu. Bukan, apa Main kartu, namanya? main kartu. Main kartu. Baru Baru pulang. Q dia kan nggak mungkin. Iya. Dari mana? Oh, berarti Tadi tadi. tetangga ngajak mampir. Kenal tuh. Kayak kenal tuh. Iya. Dia kan nggak mungkin dia si skamling kan ya. Iya. Nah, dia crime scene itu biasanya terjadi pada banyak laki-laki karena laki-laki itu aktivitasnya di luar. Oke. Sedangkan perempuan banyak aktivitasnya di dalam rumah. Contoh misalnya ya, antum suruh bapak-bapak ngurusin anak. Saya yakin itu nggak cuma jadi anak. Enggak mungkin Jadi anak. mau jadi anak. Iya, tapi bener sih susah banget. Nggak bakal gitu Susah kan. banget, Kan susah banyak yang lucu-lucu tuh di Instagram. Iya. Ibu ngurus anak. Bapak ngurus anak. anak. Aneh-aneh udah. Iya, pasti aneh-aneh. Aneh-aneh udah. Udah jadi kayak tepung anak itu dibolak-balik. Nah, iya. gitu. Nah, karena itulah ibu itu memang aktivitas akan banyak di rumah. Maka diberikanlah kelebihan-kelebihan seperti contoh daya pandangnya lebih luas, Oh. instingnya lebih bagus, Benar sih. memahami tanpa ngomong lebih bagus. Perempuan tuh gitu loh. Malah omongannya tuh jangan dipercaya. Oh. Contoh misalnya, Umi, Abi mau pergi ya. Kemana? Pergi sama teman-teman yuk ngaji. Gak usah, saya perlu. Tapi kan ini kan cuma sebentar, saya udah janji. Janganlah, saya juga perlu kamu. Tapi ini kan penting banget. Ya udah sana keluar. Terus kita bilang, ya makasih ya. Iya. Salah mesti. Iya. Yuk sana keluar. Waduh, bagus. Bagus ya. Itu kan tidak logis. Iya. Nah, makanya itu karena itu konsekuensinya itu pun akhirnya hukum-hukum mengikuti konsekuensi Iya. konsekuensi fitrah itu. Benar. Gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi boleh nggak Jadi. perempuan kerja? Boleh. 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 Oh. Kenapa pertanyaannya boleh? Iya kan Boleh. itu kan pertanyaannya kan tadi kan ya. Iya benar. Boleh. Boleh. Enggak ada tapi ya. Nggak ada tapi. Ah. Hukumnya mubah mubah. karena Islam tidak memandang perempuan itu sebagai makhluk yang lebih kurang daripada laki-laki. Oh, Tidak, Berbeda bukan berarti kurang. jelas. Itu poin tuh. Oh, ini yang sering dibahas. Seolah-olah sama itu harus 1 dan 1. Nah, Betul. Ini adalah 1 dan A gitu ya kurang lebih ya. Itu kritik kita pada feminis. penggiringan Oh. opini sama orang-orang liberal adalah ketika perempuan itu bekerja di luar, di sisi lain perempuan itu diajak untuk meninggalkan fitrah dia. Ya, Itu kritik kita.
Enggak, itu yang mereka penggiringan lakukan. mereka. Oh. Itu faktanya. Nah, kalau mau kerja di rumah, di luar ya fokus, gak usah mikirin rumah. Ya, Padahal itu. Islam ini tanggung jawab fitrah Beresin kamu, dulu. ini keahlian kamu, Hmm, ini dulu karena suamimu gak bisa. Ya. Oh. Suami itu kalau diserahkan tugas pengurusan kepada anak-anak, seandainya suami itu atau laki-laki itu diberikan kemampuan mengandung, maka umat manusia sudah punah sejak dulu. Kenapa? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Contoh hal sepele. Nah, Kita kalau ganti baju kita taruh bawah. Iya. Itu kebanggaan buat perempuan, Pak, beresin baju kita. ini perbudakan nih kayaknya sudah. Gua nggak ngerasa gitu deh. Bukan istri. Gua nggak ngerasa gitu. Ini Enggak, maksudnya perempuan itu lebih punya pride ketika memberesin barang-barang suami. Sesuatu Iya. yang nggak mungkin kita punya, Pak. Iya. Tapi ini juga perlu kita sampaikan, jangan sampai juga kita ya mungkin yang nanti akan kita jelasin. Tapi memang ada perilaku orang muslim yang mereka sebenarnya nggak mempelajari agamanya, sehingga perilaku mereka yang kasar terhadap wanita dikira itu perilaku yang seharusnya Islam memandang dan gitu ya. dia mencari dalil untuk menjustifikasi. Padahal, gini kadang ya. Berarti yang Rasul lakukan baik-baik nggak dipakai sebagai dalil, itu. Yang Dia ngeliat- pukul-pukul dipakai. dipakai. Dilihatnya muslim, Ya. dilihat muslimnya padahal Ya. belum tentu itu yang Rasul ajarkan. Balik lagi soal standar tadi ya. Ini penting banget. Orang-orang feminis bilang, kami nggak suka kenapa semuanya harus disandarkan pada laki-laki. Laki-laki tuh enak aja, kan standar kan nggak harus dia. Kenapa dia harus kemudian memimpin? Kenapa dia harus kemudian mengatur kami? Kenapa kemudian harus begini? Kenapa dia harus memilih pada kami? Tapi ketika dia mau, oke kalau gitu kamu mau apa? Kami maunya sama kayak laki-laki. Kenapa harus dijadiin laki-laki sebagai standar lagi? Iya. Kan kamu kan iya. kamu kan protesnya sama laki-laki yang selama ini bias gender terhadap kamu, yang merendahkan kamu. Terus ketika ditanya kamu maunya apa, kami mau agar yang dilakukan oleh laki-laki, kamu juga boleh. Berarti dia juga pengen kayak laki-laki, pengen punya standarnya dia juga laki-laki Iya. sebenarnya. Harus ada kuli wanita. Nah, gitu. harus ada politisi wanita. Makanya kan muncul bajunya Wonder harus- Woman kan untuk itu. Ya, Oh. salah satunya. Nah ini Iya. penting karena kita harus mencari sesuatu standar yang berbeda. Maka kalau balik lagi kepada wanita bekerja tadi, itu di dalam Islam boleh-boleh saja, nggak ada permasalahan di situ. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah memandang wanita tuh kurang daripada laki-laki. Betul. Adapun ketika dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis, karena wanita akalnya lemah, itu adalah bukan kekurangan, tapi itu perbedaan. Karena laki-laki juga ada yang lemah emosional. Oh. Makanya dalam penelitian zaman sekarang itu kan ya, ketika ditunjukkan ada 10 video bayi yang lagi nangis tapi di mute. Jadi nangis, kelihatan dia nangis tapi di mute. Disuruh tebak, laki-laki suruh tebak ini ngapain, kenapa dia nangis. Ini kenapa dia nangis. Ada 10 bayi yang lagi nangis di mute. Salah semua. Salah dong. Nah, semua laki-laki ngomong iya gini. sih, bener sih. Nah, kalau perempuan ngomong kan, wah ini karena kepanasan ini. Ini kayaknya karena kurang makan. Ini sakit perut nih. Jelas ini sakit perut. Oh ini karena dia pengen dipeluk. Laki-laki panggil ibunya aja. Gampangnya gitu ya. Iya. Panggil lima. Padahal yang nangis di sebelah kita ya. Oh, aku pernah kejadian itu. Ada videonya tuh panjang kayak sekian 8 menit gitu ya. Iya. Hasan tuh ada video tuh aku Iya. bilang, "Kamu kenapa, Nak? Mau pup." Aku buka, tapi enggak. Gitu ada tuh. Aku taruh kamera di sini Iya. bener-bener bingung aku kenapa. Mau nikah? Ternyata bener pup. Cuman aku tuh bingung, bener gak sih? Ini gak sih? Iya. Mau nangis ya? Mau digendong? Iya. Gitu doang gitu. Iya. Kalau istri cepet, itu mau pup dari Iya, tadi gitu. itu maksudnya. mau pup. Iya. Karena secara instingtif mereka selalu lebih tahu. Iya, bener. Nah, karena itulah ada konsekuensi yang berbeda. Bukan lemah ya, Iya, bukan iya. kekurangan. Sorry, lemah akal tuh bukan kekurangan. Iya. Karena tidak mesti orang pintar itu lebih. Oh. Dan tidak mesti orang yang punya perasaan emosional tuh kurang. Ya, Ada saatnya itu saling satu sama lain. Tadi bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi ba'dahum Sebagian ala yang ba'din dilebihkan. dibandingkan Bukan yang semuanya. Oke. Tapi sekali lagi tadi tidak berpengaruh pada berarti perempuan lebih lambat menemukan keimanan karena kan dia Enggak perasaan juga. banget ya gitu ya. lain. Buktinya pertama kali beriman siapa? Khadijah. Perempuan. Oh, iya. Nah, artinya Kan loh, aku ada Ustaz. Satu gambaran baru saat ketika Ustadz bilang secara instingtif Ya. perempuan itu mengenal. Sedangkan laki-laki untuk menjadi pemimpin tadi kan kaitannya perempuan boleh nggak memimpin? Mhm. Padahal di Islam kita tahu laki-laki lebih didorong maju untuk menjadi seorang pemimpin, Pemimpin, apalagi untuk yang unisex, laki-laki Iya. perempuan di bawah pimpinan dia. Iya. Uniknya laki-laki untuk memiliki emosi yang kuat itu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan semua nabi itu penggembala kambing. ya. Oh. Seolah-olah untuk memiliki jiwa instingtif seperti itu, laki-laki perlu training terlebih dahulu. Oh, sedangkan Kan perempuan sudah Sudah
sejak awal Basicnya udah begitu. anak pertama istriku dia sudah tahu Iya, anaknya iya. itu kenapa gitu lah. Iya. Padahal anak pertama dia Iya, padahal anak pertama. Memang laki-laki itu nggak peka. Iya. Nah, Ya, Istriku dengarkanlah, kok jadi ke istri lagi? Iya. Ke diri sendiri. Iya, Ke diri sendiri, ya Allah. diri son. karena gini, karena ada pertanyaan, kenapa kalau gitu kita nggak emosional psikologis di saat yang sama, terus ngapain lu nikah? Oh. Padahal kita udah tahu biologiknya ya, kita nggak usah bahas agama, perlu pernikahan supaya ada anak, karena kita bukan amuba, kita nggak bisa membelah diri. Iya, benar. Nah karena itulah harus ada yang ini punya, ini nggak punya, Mm-mm. harus ada yang ini punya, ini nggak punya, Saling melengkapi. saling melengkapi. Kalau dua-dua punya, lu membelah diri aja. betul. Kalau dua-duanya pun Aku punya, nggak mau nikah, aku punya rahim. Ngapain nikah? aku bisa membelah diri. Iya, bisa membelah diri. Kan Iya, gitu. iya, Nah iya. itu maksudnya. Jadi ini sudah fitrah. Iya, Nah mengingkari fitrah ini adalah sesuatu yang tidak bijak. Hmm. Nah karena itulah kalau kita bahas tentang masalah bekerja tadi, kita bisa katakan bahwa menjadi seorang muslimah yang taat pada Allah itu tidak membatasi kamu untuk bisa mengekspresikan diri. Betul. Nah tinggal cari bagaimana cara berekspresi yang paling maksimal untuk dakwah atau untuk Allah. Untuk Allah itu poin pentingnya juga Itu ya. poin Jangan penting cuma banget. karena mau membuktikan Gue bisa. gue bisa, tapi Nggak ada yang meragukan wanita bisa. Nggak ada. Betul. Kalau dia mau jadi pinter bisa. Bisa. Kalau dia mau jadi logik bisa, dia Bisa. mau jadi S3 bisa, Bisa, nggak ada iya, masalah. benar, Dia benar. mau pergi ke luar negeri bisa. Hmm. Dia mau punya, ya nggak salah ya. Nggak piaraan. Piaraan hewan. Iya, Pet, iya, pet Gue sudah lah, berusaha pet. menahan. Iya, sabar. Pet, Sabar. sabar. Iya, jadi artinya kalau kita bicara tentang ekspresi, saya pernah nanya sama istri saya, kamu maunya apa? Gitu kan ya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita adalah pendukungnya perempuan. Maka Iya. kita tanya, kamu mau jahit atau kamu mau masak atau kamu mau jualan atau kamu mau apa? Coba ngomong dengan saya, kita coba obrolin. Atau ada yang lain. Dia bilang saya mau jahit. Berarti kita tinggal cariin. Kalau saya mau jualan online, kita tinggal cariin. Nah, dia mau apa? Ya biarin dia berekspresi. Asal dia tidak meninggalkan kewajiban yang kita memang nggak bisa Oh, lakukan. nah itu kita itu lemah. poin yang seolah-olah kayak Heeh. berarti kalau kamu kerja ya ninggalinlah semua yang Iya. itu yang poin itu yang kita kritik Padahal juga. kita harus kasih tahu bahwa laki-laki itu lemah. Kita nggak bisa melakukan segala-galanya. Kita Iya, perlu iya. bantuan gitu loh. Sebagaimana setiap tim bola itu perlu kiper dan Iya. perlu pemain belakang. Apakah dikatakan kiper itu lebih lemah daripada pemain depan? Iya, nggak bisa Enggak. menyerang. Iya, Oh. kamu Coba lihat- Ronaldo jadi kiper. Iya. Ih, pasti. Banyak yang minta foto. Nah, artinya Kenapa jadi begitu ya? standar yang kamu gunakan untuk menilai lemah atau nggak lemah itu dari mana? Oh, itu juga keliru. Itu pasti dari Feminis mengatakan standarnya dari standar laki-laki. Maka kalau kamu menempatkan perempuan di rumah itu kayak merendahkan kami. Kenapa? Kok kamu di luar, kami disuruh dalam rumah? Loh, standarmu standar laki-laki. Iya. Kenapa kamu mikir itu jadi jelek? Berarti Iya. sebenarnya yang mikir itu sendirian yang mikir. Iya, ibaratnya gini, kalau pemain bola mereka pakai standar kalau pemain yang bagus tuh cetak golnya banyak. Padahal standar back nggak kiper- perlu. Betul. Standar kiper clean sheet dong. Oh, iya. Clean sheet dong. Kalau mau jadi Nol. pemain hebat seolah-olah harus jadi Cristiano Ronaldo. Padahal Iya. ada Nesta back keren. Oh, betul. Ada Maldini. Ada Maldini. Laki-laki Ada soalnya. Bambang. Bahaya, jangan. Paham. Bahwa Ada Son Ju-yong. pemain pemain Dia nggak bisa lari nih. pemain tengah itu dinilai bukan dari gol, bukan juga dari clean sheet, tapi distribusi Kontribusi. bola. Oh, berarti penilaiannya pun udah beda-beda Iya. kan? Distribusi Iya. bola. Cuman karena memang yang Konteks. terkenal di itu Mm-mm. pasti yang gol-gol. Dan di Islam tuh membagi konteks itu, laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Uniknya, kemudian Nabi mengatakan perempuan pemimpin bagi rumahnya. Iya. Oh, jadi penilaiannya pun beda ya? Iya. Standarnya beda, pialanya punya masing-masing. Jadi jangan berebut. Iya. Jadi kalau laki-laki Bukan dinilai, kompetisi ya, Sa. betul, dinilai daripada kepemimpinan dia, bukan kompetisi dengan perempuan, berarti Kolaborasi dengan- tapi. kolaborasi. Ya. Bijak dia sekarang. Oh, Ya. iya. Itu kayak Udah ada punya kasur ya antum ya? Enggak, sudah jadi bapak. Oh, kasur belum ada. Dia yang tak beliin kasur malah. ini kesimpulan yang menarik banget. Ya. Berarti kita tidak sedang bersaing dengan perempuan, No. kita berbeda. Nah. Kita punya kompetisi yang berbeda masing-masing Ya. juga gitu ya. Kita punya penilaian dan piala yang berbeda juga tadi ya. Kita ngiri sama kompetisi sebelah padahal emang beda penilaian itu. Coba simak bagaimana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu bukan hanya sultan artinya. Bukan hanya kewenangan sebagai seorang sultan, Iya. penguasa bagi perempuan atau pimpinan bagi perempuan, tapi juga bermakna qiyam. Qiyam artinya berdiri, dia mensupport perempuan. Oh. Dia menjadi benteng bagi perempuan. Dia menjadi tempat berharap. Andaikan ada orang yang menyakiti perempuan itu, ini adalah orang yang terakhir yang bisa menyakiti perempuan. Dan kalau ada orang pertama yang bisa diandalkan, dia orang yang pertama, suami. Artinya suami itu kayak pembantu sebenarnya. Oh, iya, Beda-beda iya, tipis aja. Sebenarnya, iya. Kita ya banyak hal ngikutin perempuan. betul. Makanya fitnah paling berat tuh perempuan. Iya. Kalau perempuannya hancur, kita ikut hancur, Pak. Betul.
Kok bener-bener? Gitu, Pak. Aku kok iya seolah-olah terjadi di tempat yang negara itu kan bukan laki-laki. Iya benar. Perempuan. Iya benar. Kata umat diambil dari kata Oh, Masya Allah. Kitab pertama Imam Syafi'i al-um. Untuk ibunya, karena dia merasa saya nggak bakal jadi siapa-siapa Kalau tanpa bukan dia. karena ibu. Iya ya, kalau dalam Islam tuh berarti asik berkolaborasi ya, bukan saling Berkolaborasi. benar-benar. Dan artinya dan Islam tuh menaruh perempuan dalam ketinggian dalam sebuah peradaban. Asal jangan dinilai standarnya dengan standar laki-laki. Kalau standarnya standar Iya. Allah beda lagi, Iya. makanya itulah fungsi mungkin adanya agama atau Iya. dari Allah supaya Iya. memberikan standar yang sama bagi semua manusia. Kayak ya. kita bilang Messi itu mainnya jelek, kenapa? Nggak bisa slam dunk, nggak bisa ngemes, Gak bisa Iya. tackle. beda Pak, Iya, beda, bener. beda perlombaan. Dia nggak bisa sliding. Iya, benar-benar. Slidingnya tugas yang lain. Iya, benar-benar. Bukannya gitu. Oke, berarti aku semakin fix kalau jihad jadi bagian dokumentasi. Oh, lah. Aku bilang, aku nggak bisa panah, nggak bisa gitu. Kayaknya kita gagal. Sat. Nah, kayak pembahasan bukan itu. Nggak, beda ya. Beda. Oke. Nah, jadi semoga bisa menjawab tadi kegelisahan teman-teman di rumah, Ya. khususnya yang wanita. Apalagi ada tambahan, Ya. ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih afdol dilakukan oleh wanita. Wanita. Seperti misalnya contoh suster, Perawatnya. perawat, dokter, ginekolog, atau Iya. dokter. Antum dokternya laki-laki perempuan? Dokter apa sih? Dokter pas ngelahirin. Dokter perempuan. perempuan. Perempuan juga, Pak. Laki-laki boleh nggak? Jangan. Boleh, tapi jangan. Iya. Boleh Iya. tapi jangan. Iya, Kenapa? Preferensi kita tetap dokter perempuan. Iya, Walaupun laki-laki dalam kondisi medis juga tetap boleh untuk Iya. melihat aurat dan segala macam. Tapi kita ada tentu rasa risih lah gitu. rasa risih dong gitu kan. Apalagi istrinya kan risih kan gitu kan. Nah, ini ada profesi-profesi yang lebih afdol kalau itu adalah perempuan. Yang sehingga kita itu sebagai orang yang logis dalam melihat kehidupan ini, ya memang nggak ada yang salah dengan perempuan yang bekerja, nggak ada Iya. masalah. Yang penting konsekuensi di dalam Islam itu tetap dijaga. Itu poin pentingnya di situ ya. Untuk itu, yuk ngaji. Yuk ngaji. Oke, kita nyanyikan lagu bersama Yuk Ngaji Baby ya. Yuk. Iya. Jangan satu balik kan. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita pembahasannya bisa lebih seru lagi. Ya. Kalau ada topik-topik yang mau diusul untuk dibahas, silakan komentar di bawah sini ya. Banyak-banyak Dan kita akan bahas dengan cara yang tidak penting. Iya, kita akan bongkar semua. Kita akan Dan sombong ya bilang nggak penting ya. Saya kayaknya di sini agak sombong. Oh, gitu. Oh iya. iya, karena ada King di sebelahnya. Padahal belum ada senderan loh. Iya, Oh, iya. betul. Padahal masih menteri loh. Iya, betul. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.